bagi semua permata GBKP yang terkasih, kita bertemu kembali di PA Permata GBKP di minggu ini agar senantiasa kita mempersiapkan diri kita menyongsong pelaksanaan PA Permata di tempat kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, sebelumnya kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa melalui firman Tuhan ini kita dimampukan untuk dapat melakukan segala kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Izinkan ketika kami memakai kesempatan ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, berkati channel YouTube ini agar senantiasa setiap jiwa yang rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu, mereka diperlengkapi dan disemangati oleh kehadiran mereka di PA Permata. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca bahan Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema di PA Permata, si keleng-kelengan. Ataupun dalam bahasa Indonesia kita boleh mengartikannya saling mengasihi. Shalom buat Permata GBKP. Salam sejahtera dari Tuhan senantiasa memberikan semangat kepada saudara dan saudara dengan harapan yang kita minta kepada Tuhan, dengan memiliki kerinduan untuk dapat memberikan waktu yang berkualitas bagi nama Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan, tentu itu tidak hanya berbicara dari kata-kata kita. Kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Tapi segala apapun yang kita ucapkan di dunia ini sifatnya tidak ada yang abstrak, tapi real, konkret, dan dapat dipahami semua orang. Apa buktinya? Tandanya kita memiliki iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang sudah kita tunjukkan dari perilaku kita, dari habit kita, bagaimana kita memaknai sebuah iman yang boleh kita aplikasikan di dalam hidup kita. Jadi ada yang mengatakan, aku beriman kepada Tuhan karena aku rajin ke gereja, karena aku ikut PA dan aktif dalam pelayanan. Tapi dampak daripada keaktifan saudara, bagaimana saudara membawa kesibukan, keaktifan saudara itu untuk berdampak bagi diri saudara sendiri, apalagi berdampak bagi orang lain. Semua dimulai dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Semua dimulai dari evaluasi diri kita dan ingin memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di PA Permata kita di minggu ini ada 2 poin penting yang harus kita pahami ketika kita mengikuti PA Permata. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami bahwa hidup saling mengasihi adalah sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Firman Tuhan di bahan PA Permata mengajar kita tentang sebuah perintah yang baru. Perintah yang baru itu yang bagaimana? Tentu mengenai kasih. Kasih itu apakah mengajarkan kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang baik kepada kita, tapi orang yang membuat hati kita kecewa, kita tidak perlu mengasihi. Kasih yang demikianlah yang diperbaharui oleh Kristus. Dasar daripada kasih Kristus adalah Dia sudah lebih dahulu menunjukkan kasih yang begitu besar kepada kita. Ini boleh kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Bagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal dan kita tidak binasa di hadapan Tuhan. Tidak ada keinginan Tuhan satu orang pun kita binasa, tapi kita hidup dalam
kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan melalui perilaku iman yang sebenarnya yang akan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih yang sangat sukarela, kasih yang begitu besar, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal, agar kehidupan kita memperoleh kehidupan yang kekal dalam kasih Allah. Nyawa anaknya dia tidak tahan demi kasihnya kepada dunia. Kita ditebus oleh darah Kristus. Kita ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi itu adalah kasih Allah yang begitu besar. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Kasih itu identik dengan perbuatan. Dan kasih itu memberi rasa dan dampak kepada orang lain. Itulah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Dan selanjutnya saudaraku, bagaimana kita orang yang percaya kepada Kristus, oleh darahnya kita ditebus. Tandanya kita adalah pengikut Kristus, tandanya kita percaya terhadap pengorbanannya. Yang kita lakukan di dunia ini adalah mengaplikasikan kasih itu di dalam hidup kita. Dari mana kita diketahui orang percaya kepada Tuhan? Dari perbuatan kita. Kita hidup saling mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita mengasihi karena kita diberikan kekuatan untuk mengasihi. Itu adalah poin pertama sebagai tanda hidup saling mengasihi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam ajaran dan perbuatannya. Dan poin yang kedua ketika kita mengikuti PA Permata ini adalah bagaimana dengan sukacita kita mampu menunjukkan kasih terhadap sesama manusia. Sehingga apa yang kita lakukan bukan dari keterpaksaan ataupun ikut-ikutan, tapi menjadi style kehidupan kita. Hidup dalam kasih Tuhan menjadi gaya hidup kita. Bagaimana mungkin itu bisa kita lakukan? Ya pasti mungkin Permata. Bagaimana memulainya? Mulailah dari hal yang terkecil. Kalau engkau mengasihi dirimu, berarti engkau tidak akan melakukan hal yang menyakitkan bagi dirimu. Apa yang kamu rasa itu sakit bagi dirimu, kamu memahami. Tandanya itu kamu sayang kepada dirimu, kamu tidak menyakiti dirimu. Begitu juga dengan mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, kalau menurut kita juga itu sakit, jangan lakukan itu kepada orang lain. Jangan lukai orang lain, jangan sakiti orang lain. Perbuatlah mengasihi orang lain, walaupun kita tidak diperlakukan dalam kasih. Tapi kasih Kristus itu mengalir di dalam diri kita. Karena Tuhan katakan, kalau orang yang baik saja yang kamu kasihi, apa upahnya yang Tuhan berikan bagi kamu? Tidak ada alasan Tuhan memberi upah bagi kita. Tapi ketika kita mengasihi orang lain yang tidak mengasihi kita dengan memaafkan dan berbuat baik kepadanya, berarti itu adalah upah kita besar di sorga, seperti Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga atas dasar itulah kita bersukacita dalam melaksanakan kasih. Walaupun kasih yang kita lakukan dengan berbagai pengorbanan, kasih itu tidak dihargai orang. Biarlah orang tidak menghargai kasih kita, tapi Tuhan mengingat kasih yang kita miliki dengan ketulusan, dengan pengorbanan dan keikhlasan. Sehingga di PA Permata di GBKP di minggu ini ada 3 yang menjadi diskusi dan aksi kita. Saya akan membacakan poin yang pertama. Nomor 1. Kai ngerti pedah si baru si maksudkan Yohanes ibas ora tenta eda. Yang dimaksud dengan perintah yang baru, yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah bagaimana kita hidup dalam kasih. Dan kasih itu kita miliki dari kasih Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Dan yang nomor 2, kai ngemotivasi penjemba ibas kita nehken kekelengan. Motivasi kita menyampaikan kasih adalah karena kasih Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di kayu salib. Begitu juga pertanyaan selanjutnya. Enggo ngebanci ikatakan kekelengan nuduhkan kita ajar-ajar Yesus Kristus. Kalau kasih yang kita pakai itu adalah kasih Kristus, itulah sebuah identitas yang kita pakai. Dan kasih itu tidak mengharapkan balas, dan kasih itu tidak menuntut, tapi kasih itu adalah berkorban. Dan yang ketiga saudara adalah
bahan sada aksi bersama nah kekelenganku PPO Sukamakmur. Gelasi ingat maka kita pasti akan menjadi orang tua dan butuh pertolongan orang lain. Atau aksi nahkan kekelengan alu bentuk si deban. Ini boleh dibicarakan di permata. Agar aksi kamu menjadi nyata, ingat orang tua kita yang ada di PPOS Sukamakmur. Kiranya aksi kita nyata dan dilakukan agar permata GBKP dalam kasih kamu berdampak bagi orang lain. Selamat mengikuti PA Permata, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Setiap jiwa yang merasakan kasih Tuhan akan melakukan tindakan kasih. Berkati setiap permata agar mereka memiliki kasih yang Tuhan berikan sebagai titipan bagi hidup mereka agar mereka berdampak kepada siapa saja. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.